Hai semua, selamat datang di Divine Guidance Oracle. Kali ini adalah pesan malaikat. Pesan ini timeless, artinya tidak berbatas waktu ya, dan juga tidak terbatas zodiak. Jika video ini muncul di beranda kamu, mungkin ada pesan untukmu. Ambil saja yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak. Oke? Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang masih setia di channel ini. Dan untuk kalian, oke, sudah terbuka. Kita akan pakai ya. Untuk kalian yang baru, aku ucapkan selamat datang. Baik, kita baca dulu Archangel Metatron. The Recording Angel atau Metatron ini adalah malaikat yang mencatat semua hal. Metatron ini juga sebenarnya adalah malaikat yang dikatakan bertanggung jawab terhadap semua cahaya di alam semesta ya. Kalau di sini aku melihat kamu mungkin terpanggil menjadi seorang guru, menjadi orang yang menyebarkan cahaya bagi orang di sekeliling kamu. Cahaya ini bisa adalah ilmu pengetahuan, informasi, pencerahan. Dan bagi kalian yang selama ini merasa hidup kamu mungkin stuck ya, stuck, tidak ada perubahan, kehadiran kartu ini bisa menandakan bahwa akan ada kemajuan di dalam hidup kamu. Akan ada suatu fase yang memberi bantuan, pertolongan, di mana kehidupan kamu yang sebelumnya mandek akan ada fase baru ya. Beliau ini juga adalah Metatron adalah pencatat segala event atau segala kejadian yang dia catat dalam Book of Life. Mungkin di sini pesannya adalah untuk kamu semua yang saat ini berada dalam kebimbangan, berada dalam mungkin kamu tidak tahu jalurnya mau kemana, mau ke kiri, ke kanan, kamu dalam kebingungan mencari jalan yang pas ya. Metatron ini adalah angel yang memberikan cahaya atau memberikan penerangan, dan dia bisa menuntun kamu. Dia juga mencatat semua kejadian di dalam hidup manusia gitu. Jadi beliau tidak ada hal yang tidak luput dari catatan beliau gitu. That's why sebenarnya beliau tahu ya, apa sih yang saat ini sedang ada di dalam pergumulanmu, sedang ada di dalam fase apa yang sedang kamu jalani dalam kehidupan kamu. Dan itu semua ada dalam pengamatan dan catatan beliau. So mungkin kamu terpanggil untuk terkoneksi dengan Angel Metatron, yang mungkin kamu bisa berdoa untuk minta bantuan beliau untuk bisa memberikan cahaya, menerangi cahaya untuk kamu tahu kamu harus melangkah kemana. Karena beliau ini adalah seorang pemandu, seorang guru juga. Nah, mungkin kamu juga terpanggil untuk menjadi seorang pencatat kehidupan ya, menjadi seorang guru, menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang pemandu atau penulis ya, yang mencatat segala event atau segala kejadian dalam kehidupan ini yang mungkin bisa kamu olah, entah itu menjadi cerita fiksi atau non fiksi,
yang mungkin bisa menginspirasi bagi banyak orang, menginspirasi bagi orang lain. Dan tentu saja ini merupakan bagian perjalanan kamu sebagai manusia ya, sehingga kamu bisa belajar banyak dari segala catatan kehidupan ini, dari segala kejadian yang kita pelajari setiap harinya. Mungkin kamu terpanggil ya, ada di antara kamu yang terpanggil untuk menjadi seorang guru, mengajar atau memandu ya, menjadi seorang pemandu, menjadi seorang mentor mungkin ya. Oke. The Hermit ya, babi ya. Beliau adalah kartu ini adalah berhubungan dengan malaikat yang menciptakan atau melakukan alkemi, proses alkemi dan transformasi. Jadi alkemi itu seperti gini teman-teman, merubah barang-barang atau bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi. Misalnya ya, kamu memasak itu kan dari bahan mentah ya, kemudian diolah menjadi masakan yang jadi. Di situ sebenarnya ada proses alkimia yang terjadi ya. Nah, bukan hanya tentang misalnya sains, misalnya bahan-bahan kimia saja ya, tetapi alkimia adalah tentang merubah bentuk dari bentuk yang kasar menjadi bentuk yang lebih halus. Artinya ada transformasi, ada perubahan. Nah, mungkin inilah yang terjadi pada diri kamu saat ini ya. Kamu berada dalam fase perubahan ini karena di sini ada malaikat Metatron juga, yang kelihatannya beliau juga seperti berjaga-jaga atau bertugas untuk memandu kamu di saat perubahan atau di saat fase transformasi diri kamu ini ya. Ada banyak di antara kalian yang mengalami banyak perubahan ya, di masa-masa ini mengalami banyak perubahan, dan mungkin perubahan itu, adanya transformasi ini mengakibatkan ketidaknyamanan, karena bisa saja kamu harus melepaskan sesuatu atau seseorang ya. Bisa saja kamu untuk mendapatkan kemajuan secara spiritual atau kemajuan kehidupan kamu harus memotong atau melepaskan sesuatu ya. Nah, saat ini malaikat-malaikat sedang membantu kamu untuk masa transisi dari fase gelap menjadi fase terang, untuk melepaskan apa yang tidak pas, apa yang sudah tidak cocok di kamu ya, apa yang sudah tidak sesuai lagi untuk perkembangan hidup kamu, maka harus dilepaskan, karena ini sesuatu yang alami, sesuatu yang harus terjadi supaya perubahan itu ada. Saat ini kalian yang kebetulan bertemu dengan video ini sebenarnya dalam fase keberuntungan, di mana fase kegelapan ini sudah beralih, sudah berlalu, karena Metatron adalah malaikat cahaya gitu. Fase kegelapan kalian mulai bisa kalian tinggalkan dengan syarat memang harus banyak sekali hal-hal yang kalian potong, hal yang kalian tinggalkan, yang harus kalian lepaskan, yang sebenarnya supaya kalian masuk ke fase kehidupan yang baru ya. Oke, aku bukakan kartu oracle. Jujurlah pada dirimu sendiri
semua perasaanmu, bahkan yang tersulit sekalipun itu ada pesan untukmu. Jadi terimalah kenyataan dan biarkan Sang Sumber yang mengatasinya atau yang menyelesaikan persoalan ini. Jadi apapun yang saat ini menjadi pergumulan kalian, ya, yang menjadi perjuangan kalian saat ini, ada malaikat-malaikat yang sebenarnya sudah siap bersedia untuk membantu kalian dalam masa-masa mengatasi masa-masa sulit ini, ya. Jadi kalau misalnya kalian memang kemarin berada dalam istilahnya kalau roda itu berada di bawah, dan sekarang cahaya itu mulai ada, harapan itu mulai ada, dan di sini para malaikat sudah bersiap sedia untuk membantu kamu, ya. Dan jujur pada dirimu sendiri, ini penting, ya. Kejujuran terhadap diri sendiri itu perlu dilatih, karena biasanya kita cenderung abai, cenderung menyangkal, ya, cenderung menyangkal semua perasaan kita gitu, padahal kita perlu mengakuinya, ya. Bahkan ketika perasaan kita itu perasaan yang jelek sekalipun, misalnya kamu marah pada seseorang, kamu benci pada seseorang, kadang-kadang kita malu mengakui pada diri sendiri loh, ya. Kan itu nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan karena kan kita sendiri yang tahu gitu. Kamu malu mengakui terhadap diri sendiri bahwa ya aku benci sama dia, oh ya aku marah pada dia, atau aku marah pada diriku, aku malu pada diriku sendiri. Itu perasaan-perasaan seperti ini halus dan kadang-kadang kita abaikan, padahal ini penting sekali kita latih kejujuran terhadap diri sendiri. Karena dengan kita berlatih kejujuran terhadap diri sendiri, kita itu bisa lebih sadar. Kesadaran kita itu dimulai dari kejujuran terhadap diri sendiri. Ketika kita jujur terhadap diri sendiri, kita akan tahu shadow atau kegelapan apa dari diri kita yang harus kita pangkas. Apa kualitas negatif kita yang harus kita pangkas. Jadi ini ajakan buat teman-teman, ya. Orang nggak tahu loh di luar sana, karena ini kan kita sendiri yang merasakan. Tapi kalau hal ini tidak kita latih, kita nggak akan tahu hal-hal apa yang perlu kita perbaiki. Kita juga tidak bisa belajar untuk memperbaiki diri kalau kita tidak jujur. Karena dengan kejujuran terhadap diri sendiri ini sebenarnya membuat perspektif kita itu lebih clear, membuat cara pandang kita menjadi lebih jelas. Kamu akan lebih jelas bagaimana perasaan kamu. Kamu akan lebih jelas bagaimana apa sih yang sebenarnya kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, ya. Dan setelah itu serahkan semuanya pada Sang Sumber. Sang Sumber melalui para malaikatnya di sini sudah bersiap sedia untuk membantu kamu. Cahaya itu selalu ada, cahaya selalu ada, tinggal kita mau disinari atau enggak. Itu adalah pilihan kita. Kamu mau maju atau mau tetap merasakan rasa sakit, itu adalah pilihan kamu. Apakah kita mau memaafkan atau kita akan terus membenci, itu adalah pilihan kita. Tapi Tuhan atau Sang Sumber itu maha menyediakan, maha pengasih. Beliau sudah menyediakan semua bantuan yang bisa kita dan boleh kita ambil, boleh kita gunakan melalui para malaikat. Pertanyaannya adalah kamu mau atau enggak?
Oke, semoga ini menjadi perenungan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan komen di bawah kalau kalian suka. Jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada update video dari aku, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.